Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya anak-anak, Ibu ucapkan kepada kalian semua. Masih seperti biasa ya, pagi ini kita berjumpa kembali di Zoom meeting guna melanjutkan pembelajaran hari kemarin ya anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Tadi sudah Ibu Ari amati ya, yang pertama kali bergabung ke Zoom meeting itu Mbak Hani ya. Coba Mbak Hani, Bu Ari minta tolong temannya dipimpin berdoa ya. Silakan Mbak Hani. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bil Muhammadin Amin. Ya, selamat pagi juga ya, Nana. Nana, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya, Bagimu Negeri. Anak-anak, ya seperti biasa kita sebelum dan setelah pembelajaran ya harus membiasakan menyanyikan lagu wajib maupun lagu nasional ya anak-anak. Ada yang tahu tujuannya untuk apa? Untuk mengenang para jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ya, betul sekali ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita karena sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya. Sebelum memasuki materi ya, Bu Ari ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum ya anak-anak? Sudah mandi? Sudah. Nah, tadi sudah sholat subuh belum? Tadi pagi? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Tadi sudah membantu orang tua belum di rumah? Sudah. Nah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi sebelum Zoom meeting ya, kalian biasakan membantu orang tua kalian. Nah, hal kecilnya saja, contoh ketika kalian bangun tidur ya, kalian membereskan tempat tidur atau menyapu lantai, mencuci piring yang kalian pakai tadi untuk makan ya. Dan kalian dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Semoga kalian masih tetap semangat ya belajar dari rumah dan selalu menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Oke. Ini Bu Ari amati kelas 5 ya. Siapa? Sudah masuk semua ke Zoom meeting. Selanjutnya silakan ya anak-anak. Mic-nya dimatikan dulu. Iya. Nanti dinyalakan ketika menjawab pertanyaan dari Bu Ari. Oke. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum Ibu lanjutkan, silakan kalian duduk yang rapi ya, di depan kamera. Jangan di tempat yang gelap ya. Nanti Bu Ari tidak dapat melihat wajah kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu ya. Soalnya di sini di layar kelihatan wajah kalian ya, siapa yang duduknya
Cikong, siapa yang tidak sopan? Kelihatan dari sini ya. Oke. Nah, anak-anak jangan lupa coba diangkat buku temanya. Yuk, buku temanya. Buku tulisnya juga dipersiapkan, alat tulisnya. Nah, ini yang KPD-nya yang anak-anak. Ada yang masih ingat tidak ya? Pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa ya, Nana? Tentang Yang kemarin bersama belajar tentang apa? surat. Iya, betul. Kalian sudah belajar surat undangan. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang peristiwa setelah dan peristiwa menjelang dan setelah pembacaan teks proklamasi. Kemudian kemarin kalian juga sudah belajar tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda pada peristiwa menyubi. Nah, pada pagi hari ini, materi yang akan kalian pelajari masih tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema ketiga, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran yang kedua. Melanjutkan hari kemarin ya anak-anak. Ya, anak-anak ya. Setiap warga negara Indonesia itu memiliki kewajiban dalam mengisi kemerdekaan ya. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Nah, kegiatan positif yang bagaimana? Ya, kegiatan positif yang sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Nah, karena kalian di sini perannya adalah sebagai pelajar, ya, Nana, maka peran kalian itu apa? Ada yang tahu tidak? Belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, betul sekali. Peran kalian sebagai pelajar dalam mengisi kegiatan yang positif adalah dengan belajar yang coba Bu Ari ingin bertanya lagi. Mengapa setiap warga negara Indonesia itu berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif sesuai dengan perannya? Ada yang tahu tidak ya? Ada yang tahu? Agar bisa memajukan bangsa. Iya, betul sekali. Jadi ya, Nana, setiap warga negara berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif sesuai dengan perannya itu untuk mencapai cita-cita bangsa ya. Nah, kemudian Bu Ari ulangi. Coba peran apa yang dapat kalian lakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, belajar dengan Belajar sungguh-sungguh. Kemudian apalagi? mengikuti ekstrakurikuler sekolah. Iya, betul sekali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Nah, anak-anak, sebelum memasuki materi inti, Bu Ari akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari ya hari ini. Yang pertama, menelaah informasi penting dari teks bacaan. Yang kedua, menemukan kosakata baku dan tidak baku. Yang ketiga, menceritakan kembali isi teks bacaan secara tertulis. Kemudian kalian nanti ya belajar menerangkan pengaruh kalor terhadap peristiwa pengkristalan melalui percobaan. Nah, kemudian nanti kalian juga akan membuktikan pengaruh kalor ya terhadap perubahan wujud benda terutamanya pada peristiwa pengkristalan. Nah, kemudian ya kalian nanti diminta mempresentasikan hasil percobaan tersebut. Selanjutnya kalian menjelaskan karya seni rupa ya, karena karya seni rupa itu kan ada beberapa jenis. Nah, selanjutnya nanti kalian belajar mengklasifikasikan jenis-jenis karya seni rupa. Nah, dan terakhir nanti kalian belajar membuat karya seni rupa daerah. Anak-anak, peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan tadi sudah disampaikan oleh teman kalian ya, oleh Mbak Misrina itu adalah sebagai pelajar yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Coba itu di layar HP kalian ada tampilan gambar apa ya, Nana? Guru. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan.
Iya, betul. Di situ ada gambar kegiatan positif yang dilakukan oleh pelajar, yaitu belajar ya. Walaupun saat ini kalian tidak dapat belajar secara langsung tatap muka dengan Bu Ari di sekolah, tapi saat ini kalian sedang belajar juga, tapi melalui daring dari rumah belajar dalam jaringan melalui forum Zoom Meet. Anak, selanjutnya kalian ya diminta untuk membaca teks bacaan yang berjudul Peran Pelajar dalam Mengisi Kemerdekaan di halaman 163. Nah, sudah siap? Coba ada yang berani tidak ya? Siapa yang mau membaca paragraf pertama? Silakan. Ya, silakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negara untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Iya, betul. Selanjutnya, coba ada yang berani? Ya, Mbak Nadia, silakan paragraf kedua. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang dan tugas yang harus dilaksanakan kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Ya, terima kasih Mas Farul dan Mbak Nadia tadi sudah berani membacakan teks bacaan tentang peran pelajar dalam misi kemerdekaan. Nah, Bu Ari beri reward berupa bintang ya. Di baliknya sudah Bu Ari tuliskan nama kalian ya. Besok ditempel di papan pajang dan nanti jika sudah terkumpul banyak dapat ditukarkan rewardnya. Setelah tadi kalian membaca teks bacaan tentang peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan, selanjutnya kalian diminta untuk menemukan kosakata baku dan kosakata tidak baku. Setelah kalian menemukan kosakata, kalian cari arti dari kosakata tersebut, ya. Nah, kalian diminta mencari minimal 5 kosakata baku dan 5 kosakata tidak baku. Kemudian dicari artinya. Sudah ada yang menemukan, silakan. Ada yang berani menyampaikan? Ya, yang pertama Mbak Nisrina, yang kedua Mbak Hani. Yo, yang ketiga siapa? Keempat dan kelima, silakan. Yo, silakan Mbak. Contoh kosakata baku, belajar, jadi sesuatu. Nomor 2, merdeka, arti kata bebas dari penjajah. Terima kasih. Cukup 2 saja dulu. Terima kasih ya. Mbak Nisrina dapat bintang. Oke, selanjutnya tadi Mbak Hani. Atau orang dalam satu angkatan hidup. Pramuka, kegiatan ekstrakurikuler. Iya, betul. Pramuka itu contoh dari ekstrakurikuler ya. Oke, Mbak Hani juga dapat bintang ya. Coba teman yang lain, ada yang mau menyampaikan pendapatnya untuk penemuan kosakata baku dan tidak baku? Livia, Bu. Ya, silakan. Terima kasih ya. Baik gurunya sesuatu. Negara organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah dan ditentang oleh Ya, terima kasih Mbak Livia. Mbak Livia juga dapat bintang ya dari Bu Ari. Oke,
Tadi teman kalian sudah mewakilkan ya, menyampaikan kosakata baku dan tidak baku. Udah, selebihnya silahkan kalian nanti cari ya, belajar mencari kosakata baku dan tidak baku. Nah, kemudian dicari artinya. Cara mencari artinya itu dari mana? Melalui apa? Bagaimana? Itu nanti kalian dapat mencari di kamus ya. Kalau kalian belum punya kamus, nanti bisa memanfaatkan HP kalian untuk browsing, ketik saja di kolom pencarian KBBI online ya. Itu kamus besar bahasa Indonesia ya, tapi secara online. Nah, nanti kalian tuliskan katanya apa, nanti sudah muncul artinya. Oke, begitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, tadi kalian kan sudah membaca teks bacaan peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian kalian juga sudah belajar mencari kosakata baku dan tidak baku beserta artinya. Nah, sekarang ya anak-anak kalian, Bu Ari minta berlatih menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf teks bacaan. Cara mencarinya ya anak-anak itu coba dihitung teks bacaan peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan ada berapa paragraf? Coba ada berapa paragraf dihitung? 5, Bu. 4. Yang halaman 164 itu dihitung juga. Ada berapa? 4 apa 5? 5. 6. Ya, nah cara mencari kosakata, cara menemukan atau menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf itu ya anak-anak, yang pertama kalian diminta membaca teks bacaan tersebut terlebih dahulu ya, dalam hati maupun secara nyaring tidak masalah ya, yang penting kalian sambil memahami setiap katanya. Kemudian kalian mencari topik teksnya dari setiap paragraf ya. Misal paragraf pertama itu tadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai warga negara yang telah merdeka, memiliki tugas untuk mengisi kegiatan secara positif. Nah, itu berarti topiknya adalah kegiatan dalam mengisi kemerdekaan, topiknya itu. Nah, kemudian setelah mampu menemukan topik, selanjutnya kalian memahami ya hubungan paragraf 1 dengan paragraf 2. Ada hubungannya apa tidak? Ada kaitannya tidak? Nah, setelah itu kalian nanti dapat menentukan kalimat utama. Kalimat utamanya itu kan nanti ada di awal atau di akhir paragraf. Nah, kemudian dicatat. Nah, anak-anak, setelah kalian mampu menemukan pokok pikiran dari paragraf 1, 2, 3, dan 4, nah, kemudian kalian nanti dapat menceritakan kembali isi teks bacaan tentang peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Nah, nanti kalian menceritakan kembali tapi secara tertulis. Coba ada menceritakan kembali. Oh ya, Mas Fahrul, silakan. Ya, pakai bahasa Mas Fahrul sendiri. Negara Kesatuan Republik ini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, tugas warga negara untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa. Para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Yang generasi kualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Ya, terima kasih Mas Farul. Dapat bintang lagi ya dari Bu Ari. Selanjutnya, anak-anak, setelah tadi kalian mampu menceritakan kembali isi teks bacaan, coba sekarang kalian buka
buku siswanya halaman 165. Nah, di sana ya anak-anak ada kegiatan ayo mencoba. Nah, ada kegiatan ayo mencoba. Ada tabel ya. Tabel apa? Tabel kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Nah, di situ ya anak-anak kalian diminta mencari dan mencatat kegiatan-kegiatan positif apa saja yang dapat kalian lakukan sebagai seorang pelajar dalam rangka mengisi kemerdekaan. Kegiatan-kegiatan positif tersebut, anak-anak, itu dimulai dari kegiatan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Coba ada yang berani menjawab secara langsung tidak? Kegiatan positif kalian sebagai seorang pelajar ketika di rumah. Oh iya, silakan Mas Farul. Ya, kedua Mbak Nisrina. Menghormati ibu, sekolah, belajar sungguh-sungguh, masyarakat bantu sekitar. Yang di masyarakat apa? Membantu warga di sekitar. Iya, betul sekali ya, Mas Farul ya, mendapat bintang lagi. Coba teman yang lain tadi, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Mbak Nisrina. Ketiga, Mas Rasya. Kegiatan positif di rumah, membantu pekerjaan rumah sehari-hari, kegiatan positif di sekolah, mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin, kegiatan positif di masyarakat, melaksanakan jam wajib belajar. Iya, hebat sekali. Kemudian, dapat bintang lagi ya, Mbak Nisrina. Kemudian, tadi Mas Rasya, silakan. Ya, Bu. Kegiatan positif di rumah, membersihkan lingkungan rumah, kegiatan positif di rumah, mengikuti ekstrakurikuler, kegiatan positif masyarakat, mengikuti kerja bakti. Iya, sip. Dapat bintang ya, Mas Rasya ya. Ayo, coba teman yang lain ada yang berani menyampaikan pendapatnya lagi? Oke, ya, tidak apa-apa. Kalau masih belum menemukan kegiatan-kegiatan, nanti kalian belajar mencari ya, mencari sendiri atau mungkin bersama teman. Jadi kalian sudah mencoba belajar mengidentifikasi kegiatan-kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Sekarang coba kalian buka halaman 166 ya. Halaman 166. Nah, kegiatan ayo berkreasi tersebut terdapat tabel ya, tabel catatan harian. Di situ ya kalian diminta mencatat kegiatan sehari-hari pada tabel ya. Kegiatan positif itu contohnya kebaikan yang kalian perbuat. Nah, jika nanti kalian mampu menyebutkan mendapat bintang. Ya. Silakan coba. Hari ini tadi pagi kalian sudah berbuat kebaikan apa? Silakan ditulis di kolom kebaikan yang kuperbuat. Nah, tadi pagi ketika kalian sebelum Zoom meeting melakukan suatu kesalahan apa? Dituliskan di kolom kesalahan yang kuperbuat. Silakan ada yang langsung berani menyampaikan? Yang kesalahan. Ya, silakan. Berdua. Gantian. Siapa dulu? Mas Rasya, iya silakan. Nanti Mas Fahrul. Catatan harianku, kebaikan yang kuperbuat, menyapu lantai, merapikan tempat tidur, merapikan mainan setelah selesai bermain, merapikan buku yang berantakan, sholat dan mandi, memberi makan kucing, membersihkan tempat sholat. Oke, coba anak-anak beri tepuk salut, jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, bagus sekali Mas Rasya ya, kegiatan yang sudah diperbuat, kegiatan positifnya, kegiatan kebaikannya. Coba sekarang Mas Farul. Tadi katanya mau menyampaikan.
kebaikan yang ku perbuat, menyapu, membantu ibu menyapu, Oke. membantu ibu kamar. Kesalahan yang ku perbuat beribadah sama main Oke. Sudah? Iya, Sudah. mendapat bintang lagi ya, Mas Farul ya. Mas Rasya juga tadi. Oke, coba teman yang lain, ada yang mau menyampaikan lagi tidak? Masih ingatkah kalian ya? Pada pertemuan kemarin kalian sudah melakukan percobaan perubahan wujud benda pada peristiwa apa ya, Nana? Perubahan suhu. Iya, perubahan suhu pada peristiwa Mengkristal. yang kapur barus. Masih ingat? Benda padat menjadi benda gas disebut peristiwa menyublim. Iya, betul sekali. Menyublim. Nah, coba masih ingat tidak ya? Ada berapa perubahan wujud benda? 6. Oke. Betul sekali. Ada 6 ya. Apa saja? Mengkristal. Cair, mengkristal, Iya, betul sekali. Mengapa peristiwa menyublim itu dapat terjadi? Dan peristiwa menyublim itu perubahan dari benda padat menjadi benda cair. gas. Kenapa? Karena benda padat tersebut menerima kalor atau panas ya. Sehingga kemarin waktu kalian melakukan percobaan menyublim pada kapur barus ya, kapur barusnya itu terkena panas. Terkena panas dari mana? Dari api. Nah, kemudian kelamaan kapur barusnya hilang ya, menyublim menjadi benda gas. Nah, benda gas tidak, tapi baunya dapat dirasakan, baunya dapat tercium ya. Oke. Nah, pada pagi hari ini anak-anak kalian akan belajar tentang perubahan wujud benda pada peristiwa pengkristalan. Nah, coba ada yang tahu pengkristalan itu perubahan dari benda apa ke benda apa ya, Nana? Benda gas ke benda padat. Iya, betul sekali Mas Farul ya. Jadi pengkristalan merupakan perubahan dari benda gas menjadi benda padat. Coba ada yang tahu tidak ya, pengkristalan itu dibagi menjadi berapa? Ada berapa jenis? 2. Oke, betul ada 2. Yang pertama coba. Pengkristal menerima kalor dan melepaskan kalor. Oke, betul. Pengkristalan dengan pelepasan kalor dan dengan penyerapan kalor. Coba ada yang bisa memberikan contoh pengkristalan dengan pelepasan kalor? Ya, nanti Bu Ari kasih bintang lagi, dicatat ini. Yuk, siapa yang bisa? Ya, silakan. Mbak Nisrina nanti Mas Farul. Proses pelepasan kalor contohnya adalah salju dan gas yang didinginkan. Oke, betul sekali. Coba teman yang lain, ada yang berani menjawab atau memberikan contoh lain? Ayo, Bu. Teman yang lain dulu, ayo coba. Oh iya, Mbak Livia silakan. Mbak Livia. Ya, maaf Mbak. Siapa? Mbak Anita. Mbak Anita, maaf. Ya, silakan Mbak Anita. Proses garam, proses pembuatan garam. Oke, betul, dapat bintang ya. Nah, anak-anak, jadi pengkristalan itu merupakan perubahan dari wujud benda gas menjadi benda padat. Nah, pengkristalan itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama dengan pelepasan kalor.
Yang kedua dengan penyerapan kalor. Nah, ya. Contoh dari pengkristalan dengan pelepasan kalor adalah adik yang disampaikan oleh Mbak Nisrina, yaitu apa, anak-anak? Contohnya adalah salju dan gas yang didinginkan. Sementara contoh pengkristalan dengan penyerapan kalor itu yaitu adalah pembuatan garam. Nah, proses pembuatan garam itu merupakan contoh peristiwa pengkristalan dengan cara penyerapan kalor. Nah, kalornya itu dari energi atau sinar panas matahari ya. Nah, sebelum kita melakukan percobaan ya, silakan coba Bu Ari ingin mengajak kalian tepuk the best. Sudah tahu belum ya tepuk the best itu bagaimana? Terlihat tidak di layar HP kalian tulisannya? Oke, Bu Ari kasih contoh, nanti kalian mengikuti ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Bisa? I'm not. Ya, bareng-bareng dengan Bu Ari. Yuk. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are We are the the best. best. I am the best. You are the best. We are We the are best. the Yes, best. yes, yes. Nah, latihan bahasa Inggris ya, anak-anak. Semoga dengan melakukan tepuk the best kalian lebih bersemangat lagi ya dan menambah pengetahuan kalian tentang bahasa Inggris. Di mana I'm itu artinya aku. You itu artinya Kamu. we itu artinya kita ya tadi. Halo. Hai. Hai. Oke, anak-anak kan sekarang kalian sudah bersama dengan teman kelompok kalian ya. Bagi yang HP-nya barengan berarti kan sedang bersama teman kelompok kalian. Nah, sekarang kalian diminta berdiskusi ya. Nanti kalau kalian dengan teman kelompok silakan tuliskan nama kelompok kalian ya, disebut nama kelompok apa, bebas. Kemudian tuliskan anggotanya ya, anggota kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Kalau misal ada 3 anak ya, kalian diminta melakukan percobaan. Itu di halaman 167 ada percobaan tentang apa ya, Nana? Mengamati perubahan wujud benda. Oke, betul. Kalian diminta melakukan pengamatan percobaan perubahan wujud benda. Nah, pada peristiwa apa percobaannya itu di halaman 167? Ya, percobaan tentang peristiwa pengkristalan dengan cara penyerapan kalor. Nah, coba kalian lakukanlah percobaan berikut ya bersama kelompokmu. Nah, anak-anak di situ ya, di halaman 167, 168 ada alat dan bahan yang harus kalian persiapkan. Yang pertama ada 4 buah batu bata untuk membuat tungku. Nah, kemudian kalian juga menyiapkan 1 buah lilin, 1 buah kaleng bekas, dan air laut. Karena jauh dari laut ya anak-anak, kan tidak mungkin kita harus ke laut sekarang ya, karena masih saat pandemi. Air laut tersebut kalian ganti dengan larutan garam. Nah, cara kerjanya bagaimana? Kalian bisa simak di halaman 168 ya. Bu Ari sampaikan ya. Yang pertama, kalian membuat tungku dengan meletakkan 2 tingkat batu bata secara sejajar kanan kiri ya. Kemudian berikan ruang di tengah untuk lilin yang telah dinyalakan ya. Yang kedua, isi kaleng susu dengan air laut yang diganti dengan air garam hingga setengah bagian, setengah kaleng ya. Kemudian yang ketiga, kalian ya letakkan kaleng susu bekas tersebut ya yang berisi larutan garam ke atas tungku.
Nah, yang kelima, diamkan hingga air di dalam kaleng mendidih atau menyusut. Nah, kemudian kalian diminta mengamati apa yang terjadi ya. Tadi sudah ada teman kalian ya yang sudah melakukan percobaan dan sudah dikirim ke Bu Ari. Akan Bu Ari tampilkan ya. Yang teman kelompok lain silakan menyimak ya. Sudah siap? Ya, menyimak video percobaan kelompok lain ini dari kelompoknya Mas Faizil. Kemarin anggota kelompoknya Mas Faizil dan Mbak Nisrina ini. Sama Mbak Hani satunya, 3 anak. Nah, ini yang sudah menyusut. Tapi garamnya tidak begitu terlihat ya, karena kurang panas, kurang lama. Coba kelompoknya Faizil yang beranggotakan Mbak Nisrina, Mbak Hani, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari percobaan tersebut? Oh ya, diwakilkan oleh Mbak Nisrina, silakan. Kesimpulan percobaan peristiwa pengkristalan. Air lama-kelamaan mendidih dan menyusut. Saat air garam dipanaskan, air garam akan menguap dan lama-kelamaan akan terlihat endapan putih atau garam. Ketika endapan putih semakin banyak, maka air semakin berkurang, semakin menyusut sehingga terbentuklah garam yang halus. Iya, betul sekali ya anak-anak. Yang disampaikan tadi oleh Mbak Nisrina, betul. Jadi pada saat proses pembuatan garam ya, tadi kan percobaan proses pengkristalan berupa pembuatan garam. Tapi karena air lautnya itu di sini tidak ada, jauh, maka digantikan dengan air garam, larutan garam. Ketika air garam itu dipanaskan, maka lama-kelamaan air tersebut akan menyusut. Nah ya, kalau kita memasak air garam tersebut semakin lama mendidih, menyusut, maka lama-kelamaan ya akan timbullah atau muncul kristal garam ya. Nah, kristal-kristal garam inilah yang disebut sebagai proses peristiwa pengkristalan pada pembuatan. Bertanya, coba ada yang tahu tidak ya apa fungsi api pada percobaan tadi? Ya, silakan Mas Farul. Untuk menyusutkan air supaya menjadi garam. Betul sekali, dapat bintang ya Mas Farul. Ya, jadi fungsi api tersebut adalah untuk menyusutkan air garam. Nah, di mana ya api ini kan berperan sebagai kalor atau panas. Nah, panas ini untuk menguapkan ya, mendidihkan air. Nah, air tersebut menyerap kalor, menyerap panas dari api. Lama-kelamaan air tersebut menyusut, dan seharusnya itu ya pada proses pembuatan garam akan muncul atau timbul kristal-kristal garam. Pada peristiwa pengkristalan, perubahan wujud benda apa ke benda apa? Ayo, tadi sudah dijelaskan di awal. Benda gas menjadi padat. Apa? Gas menjadi padat. Iya, betul sekali. Zat gas menjadi zat padat, benda gas menjadi benda padat. Anak-anak, selain kalian harus memahami ilmu pengetahuan, kalian sebagai seorang pelajar juga harus dapat menyeimbangkan diri kalian dengan kemampuan untuk memahami dan menikmati keindahan di sekitar kalian ya anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menikmati keindahan yang ada di sekitar kalian berupa
Keindahan rupa. Coba. Ada yang tahu tidak ya seni rupa itu apa? Bu. Ya, silakan. Gali, Mas Gali. Apa itu seni rupa ya? Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Iya, oke. Karya seni itu merupakan bagian dari peradaban manusia atau bukan ya? Iya. Betul sekali. Iya. Jadi, karya seni rupa itu merupakan bagian dari peradaban manusia. Nah, di mana ya bentuk seni rupa ini ada beberapa jenisnya, ada beberapa macam. Ya, dengan kalian mengenal seni rupa, kalian dapat merasakan keindahan dengan kita simak bacaan pada buku siswa halaman 169. Ya. Silakan dibuka buku siswanya halaman 169. Kalian diminta membaca teks bacaan tentang seni rupa daerah di Indonesia ya. Coba yang berani membaca pada paragraf pertama siapa? Ayo. Saya Ya, silakan. Silakan, Mbak. seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan tenun dan songket, seni ukir dan seni keramik. Hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk tiga dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, atau memiliki volume. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kalian dapat membaca teks seni rupa daerah Indonesia secara mandiri ya anak-anak. Oke, sebelum itu ya Bu Ari ingin menjelaskan ya anak-anak, tolong diperhatikan. Di sekeliling kita terdapat banyak sekali karya-karya seni rupa yang tidak terbatas jumlahnya, jadi beribu-ribu ya. Karena Indonesia itu terdiri dari berapa pulau? 1000. Ada berapa pulau di Indonesia? Coba 1, Pulau Sumatera. Kedua, Jawa. 3, Jepang. Kalimantan. 4, Sulawesi. 5, Papua. iya Papua. Kemudian Pulau Bali. Maluku. Iya, banyak kan? Ya. Nanti dari setiap pulau, setiap provinsi itu saja sukunya banyak sekali, ya. Ada di Indonesia itu ada hampir 17.000 lebih suku di Indonesia. Nah, anak-anak, ya. Maka dari itu ya di sekeliling kita terdapat banyak sekali karya-karya seni rupa yang tidak terbatas jumlahnya ya. Nah, karya tersebut ada yang termasuk karya-karya seni rupa murni maupun karya seni rupa pakai atau buatan ya. Atau terapan ya yang dimanfaatkan orang ya atau kita dalam kehidupan sehari-hari ya, karena seni rupa tersebut memiliki fungsi atau kegunaan. Adakah yang tahu jenis-jenis karya seni rupa itu ada berapa? Seni rupa 3. Ada jawaban lain? Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Oke. Ya, perhatikan ya anak-anak. Jadi jenis-jenis karya seni rupa itu banyak dapat kita temukan ya di dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di kehidupan manusia modern ya. Di
zaman modern saat ini. Nah, jadi karya seni rupa tersebut ya bukan semata-mata untuk memuaskan batin ya tanpa fungsi praktis tertentu. Nah, karya seni rupa itu kan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ya seni rupa menurut wujudnya dibagi menjadi dua. Ada dua dimensi, seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, ada yang tahu pengertian seni rupa 2 dimensi tidak ya? Belum ya, belum tahu. Oke, tidak apa-apa Bu Ari, kasih tahu ya. Tolong diperhatikan ya. Jika merasa penting bisa dicatat inti-intinya saja. Oke, seni rupa menurut wujudnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama seni rupa 2 dimensi. Nah, seni rupa 2 dimensi itu merupakan seni rupa ya yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Nah, atau memiliki ukuran luas ya. Luas itu kan terdiri dari panjang dan lebar. Ya, di mana seni tersebut membentuk bidang. Nah, oke. Nah, karya seni ini itu dapat dinikmati hanya dari satu arah saja, yaitu dari arah depan ya, dari arah muka ya. Oke. Nah, contoh dari karya seni rupa 2 dimensi itu antara lain, coba disimak di layar HP kalian, ada seni lukis, seni grafika, seni ilustrasi, seni batik, dan seni sketsa ya. Jadi seni rupa 2 dimensi itu seni rupa yang memiliki panjang dan lebar. Nah, di mana panjang dan lebar ini membentuk bidang. Dan seni rupa 2 dimensi ini hanya dapat dinikmati melalui apa tadi? Hanya dinikmati dari satu arah saja, ya, yaitu dari arah depan. Kemudian sementara ya, kemudian yang seni rupa 3 dimensi. Nah, ini lain lagi dengan yang 2 dimensi ya. Jadi seni rupa 3 dimensi itu mempunyai volume atau isi ya. Di mana volume atau isi itu terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Ya, ada ukuran panjang, lebar, tinggi, tebal. Nah, itu namanya bagian-bagian dari volume ya, anak-anak. Nah, seni rupa 3 dimensi itu memiliki volume. Nah, ada rupanya ya, ada ukuran panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya, ada tebalnya. Nah, karena memiliki volume, maka seni rupa 3 dimensi ini dapat dinikmati atau dilihat dari berbagai arah pandang. Mau dilihat dari atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, ya. Itu dapat terlihat, dapat dinikmati keindahan seni rupa 3 dimensi tersebut. Nah, contoh dari karya seni rupa 3 dimensi, ada yang tahu tidak? Ayo. Coba. Ya, silakan. Siapa tadi itu? Fresh care, ya bukan fresh care. Ya bisa, itu botol, ya. Tadi siapa ya itu Mas? Siapa? Nggak ada namanya, itu nggak jelas, agak burem. Nah, contoh dari seni rupa 3 dimensi itu, silakan disimak di layar HP kalian. Ada seni patung, seni bangunan, seni taman, seni kriya, seni dekorasi, dan seni ya. Karena Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Maka ya Indonesia memiliki ragam seni rupa daerah. Nah, seni rupa daerah adalah cabang seni rupa yang memiliki ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Nah, sehingga dari daerah satu dengan daerah lain, dari wilayah satu dengan wilayah lain itu ciri seni daerahnya berbeda-beda.
Misal contoh seni daerah Jawa dan Bali tentu berbeda. Apalagi dibandingkan lagi dengan seni rupa daerah Papua, ya. Nah, karya seni rupa daerah ini dipengaruhi oleh corak seni tradisional, ya. Namun tidak menutupi kemungkinan tetap ada sedikit corak seni modern, ya. Nah, contohnya pada seni ukir perabotan kayu atau pahatan batu, ya. Contoh gambar apa ya? Karya seni rupa apa? Lukis. Iya, betul sekali. Ini ada gambar contoh karya seni rupa lukis, ya. Kemudian, nah kalau ini, Seni patung. iya betul. Contoh dari karya seni rupa patung, ya. Itu patungnya dari kayu atau batu? Kayu. Iya, Kayu. dari kayu, ada yang dari batu. Kemudian ini contoh dari karya seni rupa apa? Seni anyam. Anyam bisa, kriya juga bisa, ya. Nih, ada tas, terus alas gelas, alas piring, tempat tisu, tempat pensil, kemudian nampan, ya. Ini juga dimanfaatkan untuk apa? Perabotan rumah tangga dan keperluan sehari-harinya. Ini ada gambar apa? Gambar apanya? Kain songket. Iya, kain songket. Kain songket. Kemudian ini ada kain batik mana itu Batik. ya? Ada yang tahu tidak? Tidak. Pekalongan. Itu batik Jepara. Oh, Jepara. Iya, contoh dari batik Jepara. Kemudian ini ada kain tenun. Ini contoh dari kain tenun Lombok. Nah, coba kalau yang ini karya seni apa ya? Ukir, betul. Ada yang tahu tidak itu corak ukirnya dari mana? Daerah mana? Kayu. Iya, seni ukir kayu. Ini coraknya corak tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Nah, anak-anak, ini merupakan salah satu contoh karya seni ukir ya atau pahat pada kayu ya dengan corak tumbuhan yang berasal dari Pulau Bali. Nah, kalau yang ini dari Jepara. Nah, ini yang ini apa ya? Yang ketiga ini contoh karya seni rupa. Ada yang tahu pengertian dari seni lukis? Pemandangan lembat. Ya, Mas Gali, silakan coba Mas Gali. Pengertian seni lukis. Di alam menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek-objek merupakan pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan seni lukis. Iya, betul sekali. Coba Mas Fadil, apa pengertian dari seni patung daerah? Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Oke, betul. Coba Mas Tegar, pengertian dari seni kriya itu apa? Seni merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakaian berdasarkan kegunaan dan keindahan dalam kehidupan. Sebagai jenis seni kriya
dapat dijumpai sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu terdapat pula seni anyam dan seni ukir. Ya, oke. Terima kasih Mas Tegar, Mas Fadil, dan Mas Gali mendapat bintang ya. Oke, selanjutnya coba sekarang kalian simak halaman 172 ya. Halaman 172. Ya, Nana, kalian diminta mengamati ya. Setelah mengamati ya, kalian diminta mengidentifikasi ragam seni rupa yang ada di daerah kalian bersama teman kelompokmu ya. Nah, kalian tinggal di daerah mana ya, Nana? Di daerah Kebumen. Betul, Kebumen. Kebumen provinsinya mana ya? Jawa Tengah. Nah, jadi kalian diminta mengamati. Nah, seni rupa apa saja sih yang ada di daerah Jawa Tengah? Tidak hanya di Kebumen. Jawa Tengah itu kan luas. Ya, ada Kabupaten Kebumen, Purworejo, Magelang, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, ya, dan Kabupaten Jepara. Iya, betul, ada Jepara. Jepang. Kalau Jepang, luar negeri dong. Ya, itu kan kalian sudah menyimak di halaman 172 ya, Nana, ada tabel seni kerajinan di daerahku. Nah, kalian tuliskan asal daerahnya adalah berarti daerah mana? Jawa Tengah. Iya, betul, Jawa Tengah. Nah, coba ada yang berani menyampaikan temuannya tidak ya? Contoh dari seni tekstil di daerah Jawa Tengah. Batik Pekalongan. Oke, batik Pekalongan. Selanjutnya, kalau seni anyamnya dari daerah Jawa Tengah. Apa ya? Seni anyam apa ya? Ikan mendong Wonosobo. Apa? Ikan mendong dari Wonosobo. Dari Wonosobo, betul sekali. Selanjutnya seni ukir atau barat atau raut dari daerah Jawa Tengah ada tidak ya? Jepara. Iya, betul, Jepara. Itu terkenal dengan seni ukirnya. Oke, tadi yang sudah berani menjawab Ibu kasih bintang ya, sudah Bu Ari catat. Selanjutnya coba berdasarkan kegunaannya. Batik Pekalongan itu sebagai benda pakai untuk dibuat baju ya. Kemudian kalau seni anyamnya juga dimanfaatkan untuk dipakai sebagai pelengkap kebutuhan sehari-hari. Anyam misal kayak tadi yang ukuran, terus pemukul kasur dari rotan. Nah, kalau seni ukir yang ukir dari Jepara itu dimanfaatkan untuk sebagai hiasan, dekorasi pada apa? Kursi, lemari, mebel ya, kemudian pintu. Nah, coba pintu rumah kalian terbuat dari apa, Nana? Kayu. Ada ukirannya tidak? Ada di kursi. Iya, di kursi ya. Ya, oke. Coba menurut bentuknya ya, tadi batik Pekalongan itu 2 dimensi atau 3 dimensi? 3. Batik Pekalongan. 2 dimensi karena memiliki panjang dan lebar yang membentuk bidang dan hanya dapat dilihat secara langsung.
Iya, secara langsung melalui apa? Rupa bagian depan. Kalau kain dibalik ada gambarnya tidak? Ada. Ya kan itu hanya bayangan ya, yang ada lukisannya, ada batiknya itu yang bagian depan. Kalau baliknya itu kosong ya. Sehingga disebut jenis karya seni rupa 2 dimensi. Nah, kalau seni anyam, jenisnya 2 dimensi atau 3 dimensi? 3. Iya, betul sekali, Mas Rehan ya. Dapat bintang ya, Mas Rehan. Itu seni anyam adalah jenisnya 3 dimensi karena dapat dilihat dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah ya, karena memiliki volume ya. Nah, selanjutnya kalau seni ukir tadi itu ya, yang ukir dari Jepara, seni rupa tersebut 2 dimensi atau 3 dimensi? 3. Iya, Mas Gali, betul, 3 dimensi. Selanjutnya, kalau dari warnanya, batik Pekalongan itu Beragam. oke, beragam ya. Nah, seni anyam, kalau seni anyam bagaimana warnanya? Beragam juga ya, macam-macam. Nah, biasanya warna dari seni tersebut diambil dari pewarna buatan maupun pewarna alami. Kalau pewarna dari buatan itu pewarna tekstil. Kalau pewarna alami biasanya dari kunyit, terus buah naga, daun pandan, ya, dan arang. Kemudian kalau seni ukir, tadi ukir Jepara, warnanya bagaimana? Mas. Iya, warnanya monoton ya, itu saja. Contohnya coklat, keemasan, silver, ya hanya itu saja. Tapi kalau khusus ukir Jepara seringnya itu warnanya coklat. Nah, kemudian untuk motif hias dari batik Pekalongan, tadi bagaimana motifnya? Oke, betul, tumbuhan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa karya seni rupa berupa batik itu juga ada yang hewan, ya, motif hewan, bahkan ada yang perpaduan. Kemudian seni anyam, motifnya bagaimana? Motifnya ada soket, ada batik, ada lurik, ya. Kemudian untuk seni ukir atau pahat, motifnya apa ya? Hewan, manusia. Iya, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Kemudian berdasarkan bahannya, batik Pekalongan itu bagaimana? Dari apa ya terbuatnya? Iya, betul, dari kain. Nah, kalau seni anyam terbuat dari apa bahannya? Bambu atau rotan. Iya, dari bambu atau rotan. Kemudian kalau seni ukir atau seni pahat, Kayu apa ya? Iya, ada yang kayu, ada yang batu. Terus kalau patung juga ada yang dari tanah liat ya. Kemudian kalau teknik pembuatannya tulis. Pekalongan, iya betul. Tekniknya secara tulis. Anyam. Ada juga yang cap. Nah, coba kalau baju yang dipakai Bu Ari ini, kira-kira batik tulis atau batik cap ya, anak-anak? Batik cap. Iya, betul. Batik cap. Ini apa? Kemudian, kalau seni anyam, teknik pembuatannya bagaimana ya? Dianyam. Dianyam, betul sekali. Nah, kalau seni ukir atau pahat, teknik pembuatannya bagaimana? Carving. Iya, carving ya. Ukir, diraut ya. Oke, anak-anak kelas 5 aktif semua. Anak, coba kalian renungkan. Sama sih mengalak ya? Renungkan, coba
Ayo, bagaimana perasaan kalian saat belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu waktu lalu? Senang, karena bisa langsung ketemu ya secara langsung. Tapi karena saat ini sedang pandemi ya, coba sampaikan bagaimana perasaan kalian saat belajar melalui daring. Tangan teman. Di rumah Bisa ya, kurang seru ya, sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman secara langsung ya. Kemudian dengan kalian belajar ya, baik secara langsung datang ke sekolah maupun melalui daring, berarti kalian telah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan ya. Kalian sudah berkesempatan mendapatkan pendidikan ya anak-anak. Nah, kegiatan belajar ini ya mendapatkan pendidikan merupakan usaha atau kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Oke, nah anak-anak pada saat ini ya pemerintah telah banyak membangun gedung sekolah di setiap daerah dengan tujuan untuk mempermudahkan masyarakat untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Kalian senang tidak di setiap desa sudah ada bangunan sekolah? Senang. Senang. Kenapa senang? Karena bisa bersekolah. Karena bisa sekolah. Tidak perlu jauh-jauh ke desa lain atau kecamatan lain ya untuk bersekolah ya. Ya jadi ya kalian harus bersyukur ya karena sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk belajar secara daring maupun secara luring ya. Secara luring ya karena sudah dibangunkan gedung sekolah. Nah, secara daringnya sudah disediakan platform pembelajaran seperti saat ini yang sedang kita gunakan yaitu melalui Zoom meeting. Oke. Nah, anak-anak, ini kalian ada tugas bersama orang tua kalian. Nah, coba kalian minta bantuan kepada orang tuamu atau anggota keluarga lain yang sudah dewasa. Kalian diminta melakukan percobaan untuk membuktikan peristiwa pengkristalan. Nah, di mana peristiwa pengkristalan ini yang kalian uji cobakan ya? Itu bebas, bisa ditentukan sendiri percobaannya dan dilaporkan hasilnya ya. Oke, kalau tadi kan sudah ada yang melakukan percobaan proses pembuatan garam. Nah, nanti kalian bisa mencari contoh peristiwa pengkristalan selain pembuatan garam. Anak-anak, ini juga ada soal ya, soal evaluasi lewat Google Form ya. Nanti bisa kalian uji coba sendiri masing-masing melalui HP kalian. Tapi ya, karena tidak semua anak kelas 5 memiliki HP, maka soal evaluasinya akan Bu Ari berikan secara tertulis ya, lewat lembaran. Tapi ini Bu Ari ingin bertanya. Tadi ya, kalian sudah belajar tentang materi apa saja ya? Ya, pengkristalan. Kemudian Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. ya peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Terus apa? Seni rupa daerah. Iya, belajar seni rupa daerah. Kemudian belajar kosakata. Kalian juga sudah belajar menceritakan kembali isi teks. Materi apa yang kalian sukai pada pagi hari ini? IPA. IPA. Tentang apa IPA-nya? Perubahan wujud benda. Oke. Kemudian materi apa lagi yang kalian sukai? WA. SBDP tentang apa berarti? Tentang seni rupa daerah. Oke. Rupa Nah, anak-anak, materi apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini?
Materi SPDB. SPDB, oke. Nah, Matematika. sama apa? Matematika, Bu. Matematika, kan hari ini belum ada matematika. Besok lagi ya. Ini orang ini, Berarti Bu, jawab. yang masih belum dipahami itu yang seni budaya dan prakarya tentang seni rupa daerah ya. Apa kalau kalian belum, kalian juga dapat menuliskan pendapat kalian maupun menyampaikan materi apa yang belum dipahami pada lembar LKPD di bagian selanjutnya. Untuk pembelajaran hari berikutnya ya, kalian akan belajar tema 7, subtema ketiga, pembelajaran ya. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa tersenyum, tetap semangat belajar di rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak dengan membiasakan mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak, dan tetap di rumah ya. Jangan lupa subscribe channel Bu Guru ya kan. Berdoa dulu, coba Mas Rehan pimpin temannya berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sabar. Ya, oke, terima kasih. Bu Ari tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.